Wa yajibu 'alal mukallafi an ya'rifa min aqaidil iman fi haqqir rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim. Awalan as-sifatil wajibata lahum, wa thaniyan al-mustahilata alaihim, thalithan al-jaizata fi haqqihim. Wajib bagi mukallaf untuk mengetahui, mengenal akidah-akidah keimanan, aqaidil iman fi haqqir rusul, bagi haknya para rasul-rasulnya Allah, salawatullahi wa salamuhu alaihim, semoga salawat dan salamnya Allah senantiasa tercurahkan buat rasul-rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, masih berkaitan dengan iman kepada rasul-rasulnya Allah. Disampaikan minggu yang lalu bahwasanya rasul berjumlah 313 rasul. Kaul yang lain 314 rasul. Satu pendapat lagi 315 rasul. Sedangkan nabi 124.000 nabi. Ini yang saya dapat daripada Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Syarifuddin Abdul Ghani Basmol, Pondok Pesantren Al-Hidayah, ketika beliau mengajar di Ma'had Al-Arba'in Muallim Syafi'i Hadzami. Dan bagi para rasul ada haknya para rasul, dan wajib bagi mukallaf. Kalau mukallaf itu orang yang sudah terkena beban hukum. Kalau ditanya apa itu mukallaf, orang yang sudah dikenakan beban hukum, wajib mengerjakan perintahnya Allah, wajib menjauhkan larangannya Allah. Kalau nggak mengerjakan dia dosa, kalau dia taat dia ibadat pahala. Itu mukallaf. Mau nggak mau, mukallaf wajib taat dan ibadah. Mau nggak mau, yang mukallaf wajib meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Namanya mukallaf, secara bahasa dipaksa. Mau nggak mau, mukallaf. Nah, mukallaf juga wajib hukumnya mengenal aqaidil iman, ikatan-ikatan iman bagi haknya para rasul. Rasul juga punya hak. Apa haknya rasul? Salawatullah wa salamuhu alaihim. Yang pertama, as-sifatil wajibata lahum. Yang pertama, rasul haknya, para rasulnya Allah ada yang sifatnya wajib bagi mereka dan kita wajib kenal. Yang kedua, ada sifat yang mustahil bagi para rasul, yang mustahil bagi rasul, artinya nggak boleh ada. Kalau sifat yang wajib bagi rasul harus ada. Dan orang yang mukallaf wajib mengenal mana sifat yang wajib bagi rasul. Mukallaf wajib mengetahui, mengenal mana yang mustahil bagi rasul. Itu yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang mukallaf kayak kita ini wajib juga mengenal apa yang boleh, apa yang jaiz bagi rasul.
Saya ulang. Wajib hukumnya bagi mukallaf mengenal haknya Rasul. Ada sifat yang wajib bagi Rasul, ada sifat yang mustahil bagi Rasul, ada sifat yang jaiz bagi Rasul. Kalau sifat yang wajib bagi Rasul harus ada pada diri Rasul-Rasulnya Allah. Kalau sifat yang mustahil bagi Rasul nggak boleh ada pada diri Rasul-Rasulnya Allah. Kalau sifat yang jaiz bagi Rasul boleh ada, boleh kagak. Boleh ada, boleh kagak. Kalau yang jaiz, namanya jaiz boleh. Boleh ada, boleh enggak. Tapi kalau wajib harus ada. Kalau mustahil nggak boleh ada. Ustaz, pertanyaannya apa saja yang wajib bagi Rasul yang kita harus kenal, yang kita harus mengetahuinya? Sifat yang wajib bagi Rasul apa yang wajib kita kenal? Yang pertama, maka yang wajib bagi Rasul yang mesti kita kenal ada 4. Sifat yang wajib bagi Rasul ada 4 yang harus kita ketahui. Yang pertama, Rasul bersifat namanya as-sidqu, siddiq. Artinya siddiq benar. Artinya as-sidqu jujur, apa adanya. Bukan ada apanya, tapi apa adanya, jujur benar. Rasul sifatnya wajib harus benar. Rasulnya Allah sifatnya harus jujur. Makanya kan kita kenal sifat-sifat yang wajib bagi Rasul: siddiq, benar, jujur, apa adanya. Yang kedua, apa sifat yang wajib bagi Rasul yang kita harus hafal, kenal, mengetahui? Yang kedua adalah tabligh. Apa tabligh? Tabligh ini bentuk masdar dari ballagha, yuballighu, tablighan, menyampaikan. Rasul sifat wajibnya harus tabligh, harus menyampaikan apa yang harus disampaikan dari wahyu-wahyunya Allah lewat malaikat Jibril alaihissalam. Yang ketiga, sifat yang wajib bagi Rasulnya Allah yang harus kita kenal adalah al-amanah, amanat. Rasulnya Allah wajib bersifat amanah. Yang keempat, wal fatanah, harus cerdas, pinter. Jadi saya ulang, dari kecil kita hafalin, sebutkan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul: siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Siddiq benar, siddiq jujur, tabligh menyampaikan wahyu-wahyunya Allah, amanah tidak khianat. Wajib bagi Rasul bersifat fatanah, cerdas, pinter, pandai. As-sidqu, at-tabligh, al-amanah, al-fatanah. Siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Sifat yang wajib bagi Rasulnya Allah. Lalu yang berikutnya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apa sifat yang mustahil bagi Rasul, yang gak boleh ada bagi Rasul? Apa yang mustahil bagi mereka?
Tinggal dibalik ma'asyarul hadirin. Kalau sifat-sifatnya Rasulnya Allah siddiq, maka mustahil kadzib. Kalau Rasul sifat yang wajibnya as-sidqu, maka mustahil Rasulnya Allah bersifat kadzib. Apa kadzib? Dusta. Mustahil Rasulnya Allah bohong. Mustahil Rasulnya Allah bikin hoak. Mustahil Rasulnya Allah ngibul. Tidak ada. Rasulnya Allah mustahil sifatnya bohong. Karena sifat yang wajib adalah as-sidqu. Siddiq. Mustahil Rasulnya Allah kadzib. Yang kedua, apa yang mustahil bagi Rasulnya Allah yang wajib kita ketahui, kita kenal, kita hafal adalah al-kitman. Katama yaktumu kitman. Kitman ini adalah kebalikan dari sifat tabligh. Kalau Rasul wajib sifatnya tabligh, menyampaikan, maka mustahil Rasul bersifat kitman. Apa kitman? Menyembunyikan. Mustahil Rasulnya Allah ngumpetin perintahnya Allah. Mustahil utusannya Allah ngumpetin wahyunya Allah. Mustahil bagi Rasulnya Allah menyembunyikan perintahnya Allah, wahyunya Allah. Dan mustahil bagi Rasul sifatnya kitman. Karena yang wajib bagi Rasul adalah menyampaikan atau tabligh. Maka mustahil Rasulnya Allah bersifat al-kitman. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apa yang mustahil bagi Rasulnya Allah? Khiyanat. Karena yang wajib bagi Rasul adalah amanah, maka mustahil bagi Rasulnya Allah dan wajib kita beriman percaya para Rasulnya Allah tidak bakal pernah, tidak akan, dan mustahil untuk khianat. Apa khianat? Ya lawan kata dari amanah. Mustahil Rasulnya Allah khianat. Karena sifat yang wajib bagi Rasul amanah. Kalau di luar Rasul ada yang amanah, ada yang khianat. Kalau yang bukan Rasul, bukan Nabi, ada yang amanat, ada yang khianat. Suami khianatin istrinya, bapak orang tua khianatin anaknya, anak khianatin orang tuanya, teman khianatin temannya, pimpinan khianatin anak buahnya, anak buahnya khianatin pimpinannya, abang khianatin adiknya, adik khianatin abangnya. Tapi kalau Rasul dan Nabi mustahil khianat. Dan ciri-ciri orang yang munafik,
Ciri-ciri orang yang bermuka dua. Manis di muka, di hatinya ngepelin. Senyum di bibir, di hatinya cemberut, di hatinya gedek. Nauzubillah, munafik. Kalau diberi amanat, dia khianat. Kalau dia janji, dia berdusta. Kalau dia ngomong, dia ngibul, dia bohong. Ciri-ciri orang yang munafik. Kalau ngomong, dia dusta. Kalau ngomong, dia hoax ke zaman sekarang. Diberi amanat, dia khianat. Dia berjanji, dia enggak menepati, dia dusta. Itu orang yang biasa. Tapi kalau bagi para rasulnya Allah, utusannya Allah, wajib kita percaya, beriman bahwa mustahil bagi rasul-rasulnya Allah mereka bersifat khianat, karena yang wajib bagi rasul adalah amanah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, lalu yang terakhir dari yang mustahil bagi para rasul-rasulnya Allah adalah sifatnya mustahil bagi mereka bersifat al-baladah. Apa itu baladah? Bodoh, jahil. Mustahil bagi para rasul bersifat bodoh, karena para rasul-rasulnya Allah bersifat fatanah, cerdas, pandai, pinter. Maka mustahil bagi rasul-rasulnya Allah bersifat al-baladah atau bodoh. Jadi saya ulang, siddiq, tabligh, amanah, fatanah, sifat-sifat yang wajib bagi rasul. Sedangkan yang mustahil adalah kadzib, dusta, kitman, menyembunyikan, khianat, kagak amanah, baladah alias bodoh. Itu yang mustahil bagi para rasul-rasulnya Allah. Wal jaizatu wahidatun wa hiya al-ittisafu bil a'radil basyariyah allati la tadullu ala nafsin kal maradil khafif bi khilafi ma yadullu alaihi kal judhani wal barsi fa innahu la yajuzu fi haqqihim. Yang boleh ada bagi para rasul-rasulnya Allah, sifat yang jaiz, yang boleh cuma satu. Sifat yang boleh bagi rasul cuma satu. Apa itu Ustaz? Al-ittisaf bil a'radil basyariyah allati la tadullu ala naqsin. Bersifat seperti manusia biasa, meskipun mereka orang-orang pilihannya Allah, namun boleh bagi mereka bersifat seperti manusia biasa. Maksudnya Ustaz, ya, para nabi dan rasul bisa dia sakit kagak? Bisa sakit. Rasulullah ngalamin sakit panas. Para rasul boleh sakit, para rasul boleh nikah, jaiz boleh. Seperti sifatnya manusia biasa. Tapi walaupun para nabi dan rasul sakit misalnya seperti manusia biasa, la tadullu ala naqsin, bukan menunjukkan atas kekurangan, keaiban. Jadi jangan dibilang kalau rasulnya Allah, utusannya Allah, nabinya Allah sakit menjadi cacat. Jangan dikatakan kalau rasulnya Allah sakit menjadi jelek.
menjadi kurang, menjadi aib. Tidak, hadirin. Tidak menunjukkan pada kecacatan, kekurangan, keaiban manakala seorang nabi dan rasul dia sakit. Karena boleh-boleh saja mereka bersifat seperti manusia biasa, bisa sakit, bisa sehat. Tapi sakitnya Rasul bukan sakit yang menyebabkan, menghantarkan menjadi aib, menjadi cacat. Makanya ceritanya Nabi Allah Ayub alaihi salam yang dikisahkan sampai katanya korengannya, borokannya dimakan belatung, itu bohong sebenarnya. Israiliyat itu berlebih-lebihan, lebay bahkan. Kalau ceritanya Nabi Allah Ayub sakit itu, sampai korengan, sampai borokan dimakanin, makulit itu bohong gitu. Lalu berlebih-lebihan gitu namanya. Karena sakitnya para rasul, sakitnya para nabi utusannya Allah tidak menjadikan cacat, kurang atau aib atau jelek. Bahkan dikatakan di sini kal juzam wal baras. Nabi dan Rasul gak ada yang penyakitnya belang. Nabi dan Rasul gak ada yang penyakitnya kusta. Gak ada itu. Sakit mah sakit yang biasa-biasa saja bil al-ittisab bil a'radil basyariyah itu. Bukan sakit yang menghantarkan, menyebabkan jadi kurang, cacat atau aib, bukan. Wa yajibu 'alal mukallafi aidan min aqaidil iman fi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ya'taqida annahu arabiyyun qurasyiyyun wa annahu abyadu musharrabun bi humrah wa annahu khatamun nabiyyin wal mursalin wa annahu wulida bi Makkah wa bu'itsa biha wa hajara ila al Madinah wa mata wa dufina fiha wa anna syari'atahu nasakhat jami' asy-syara'i' as-sabiqati 'alaiha wa tabqa mustamirratan ila yaumil qiyamah. Sebagai penutup hadirin rahimakumullah, dan hukumnya wajib bagi orang yang mukallaf beriman dengan haknya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beriman, percaya yang pertama bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad adalah Arabiyyun Qurasyiyyun, berbangsa Arab dan dari suku Quraisy. Wa annahu abyadu musyarrabun bi humrah, kulitnya Rasulullah putih kemerah-merahan. Bapak, kalau yang pernah bergaul dekat dengan para habaib itu beda. Keturunannya Rasul, dia punya kulit beda itu. Itu baru cucunya, itu baru zuriyahnya. Itu yang saya kadang perhatiin, masya Allah, beda amat. Bagaimana datuknya, bagaimana enjitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putih kemerah-merahan, abyadu musyarrabun bi humrah wa annahu khatamun nabiyyin wal mursalin. Yang ketiga, beriman bahwasanya Nabi Muhammad penutup para nabi dan rasul. Wajib beriman. Jangan percaya kalau ada nabi dan rasul yang ngaku-ngaku nabi dan rasul setelah nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Enggak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Khatamun nabiyyin wal mursalin, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu wulida bi Makkah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah. Wa bu'itsa biha, dibangkitkan, diutus di kota Mekah. Wa hajara ilal Madinah, hijrahnya ke Madinah. Wa mata wa dufina biha, diwafatkan, dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah, Masjid An-Nabawi. Wa anna syari'atahu nasakhat jami' asy-syara'i as-sabiqati 'alaiha, dan percaya, beriman bahwasanya syariat Nabi Muhammad, itu agama Islam, menghapus, mendelet seluruh syariat agama-agama sebelumnya. Karena agama Islam menyempurnakan, syariat Islam menyempurnakan yang sebelumnya.
wa tabqa mustamirratan ila yaumil qiyamah, dan akan terus eksis ajaran Islam, agama Islam, Al-Qur'an terus panjang masa sampai datangnya nanti yaumul qiyamah, hari kiamat. Dan insyaallah minggu yang akan datang dilanjutkan mengenai tentang siapakah nasab daripada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapakah anak-anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapakah istri dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya termaktub dalam kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah lil Alim Al-Allama Al-Faqih As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam nikmat panjang umur fi taatillah, panjang umur fi sihah wal afiyah. Berikut juga ya Allah ya Rabb, orang-orang yang mencintai kita, istri dan anak-anak kita, orang tua kita, jamaah kita, murid-murid kita, saudara kita, handai taulan kita, semua ya Allah ya Rabb. Berikan mereka perlindungan-Mu ya Allah, penjagaan-Mu ya Allah, dari musibah, dari penyakit, dari bencana dan lain sebagainya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim. Allah bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jahil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya latif lam yazal utubina fi ma nazal, innaka latif lam tazal utubina wal muslimin. Ya latif lam yazal utubina fi ma nazal, innaka latif lam tazal utubina wal muslimin. Ya latif lam yazal utubina fi ma nazal, innaka latif lam tazal utubina wal muslimin. Utubina wal muslimin, utubina wal muslimin. Ya aman al khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya aman al khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya aman al khaifin, najjina mimma nakhaf. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, rabbana ighfir lana wa liwalidayna, rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyu